Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Uray Sarakosa dari kelas MIF 3B semester 3, prodi Manajemen Informatika, jurusan Manajemen Informatika. Baik, di sini saya akan menunjukkan cara menggunakan aplikasi hitung gaji karyawan menggunakan pemrograman visual atau yang disingkat FBA. Langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama, untuk login kita masukkan dulu username, lalu masukkan password, lalu klik tombol login. Maaf, ada sedikit kesalahan. Nah, di sini kita langsung masuk ke bagian dashboard. Lalu kita masuk ke bagian data karyawan. Untuk menambahkan data karyawan, kita klik dulu tombol tambah. Kemudian masukkan data karyawan yang kita inginkan. Sebagai contoh, kita isi nama, lalu jabatan, kemudian gaji pokok, misalnya 5 juta, lalu status tidak aktif. Lalu klik simpan. Maka akan muncul notifikasi bertuliskan data berhasil disimpan. Lalu klik OK. Jika ingin melihat data yang tadi kita tambahkan, klik tombol lihat data. Lalu cari data yang tadi barusan kita tambahkan. Nah, di sini akan muncul data-data karyawan. Kemudian, jika kita ingin mengedit atau mengubahnya, misalnya kita ubah gaji, lalu kita klik edit, maka data karyawan berhasil diubah. Lalu klik OK. Untuk melihat apakah data berhasil tersimpan ke database, kita masuk ke bagian database. Lalu klik tabel karyawan. Nah, maka di sini data yang barusan kita tambahkan berhasil tersimpan di database. Kemudian lanjut ke jabatan. Di sini kita akan menambahkan jabatan yang kita inginkan. Kita klik terlebih dahulu tombol tambah, lalu kita isi. Bebas ya. Lalu masukkan gaji standar, misalnya 5 juta. Kemudian klik simpan. Maka data berhasil disimpan. Lalu kita cek lagi di bagian database. Klik tabel jabatan. Nah, di sini dapat dilihat data yang barusan kita tambahkan berhasil tersimpan di bagian database. Kemudian masuk lagi ke bagian Excel. Kita lanjut ke bagian input gaji. Di sini kita akan menginput gaji sesuai yang kita inginkan. Pertama klik tambah, lalu pilih karyawan yang ingin kita masukkan gajinya.
Pertama, kita pilih bulan, kemudian tahun, lalu masukkan gaji sesuai yang kita inginkan. Nah, di bagian lembur, kita masukkan jam lemburnya, misalnya 3 jam. Lalu masukkan total. Di sini kita mengisi acak saja. Lalu klik simpan, maka data gaji berhasil disimpan. Kemudian kita cek lagi ke bagian database. Nah, maka data gaji yang barusan kita tambahkan berhasil tersimpan di bagian database. Lalu lanjut ke bagian laporan. Sini kita pilih yang gaji, lalu masukkan bulan untuk melihat laporannya. Lalu kita klik tampil, maka data laporan akan langsung tampil di bagian laporan. Kemudian jika ingin melihat laporan absensi, sama seperti tadi, klik tampil, maka data akan langsung tampil di bagian laporan. Lalu kita klik kembali. Lanjut ke bagian data karyawan. Nah, di sini kita akan mencoba mencetak data karyawan. Klik ikon yang bergambarkan print. Lalu kita klik. Maka dapat dilihat data berhasil kita cetak. Kemudian lanjut ke bagian PDF. Kita save terlebih dahulu. Lalu pilih tempat untuk menyimpannya. Klik save. Maka data berhasil dicetak. Kemudian lanjut ke PDF. Nah, di sini kita berhasil menyimpan data ke PDF. Kemudian lanjut ke web. Sini kita akan menampilkan data ke web. Klik saja ikon yang bergambarkan web ini. Lalu kita klik. Nah, seperti itulah gambar data dari web. Kemudian lanjut ke bagian grafik. Dan juga seperti itulah grafik yang berhasil ditampilkan. Lalu kita lanjut ke bagian profil. Nah, di sini dapat dilihat di bagian profil terdapat data-data profil yang kita masukkan. Di sini terdapat informasi, nama, alamat, dan juga nomor handphone. Sekian video dari saya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.